Ya baik, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini pertama masih belajar sebagai terdakwa. Tahun 2025 ternyata dia diminta untuk membaca keterangan-keterangan dia sebelumnya, 5 tahun sebelumnya, dan di print ulang dia ditandatangani. Sehingga disitulah mengabaikan dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis, plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ini ada sebuah video ya, yang menurut saya juga sangat mengagetkan sekali. Kalau misalkan Pak Jokowi melihat video ini, pasti juga akan terkaget-kaget. Karena Hasto Kristanto ketika saat ini sudah ditahan oleh KPK, dan bahkan ketika konferensi pers, bahkan terlihat Hasto Kristanto malah tersenyum. Dan bahkan ya Anda tahu sendirilah, kayaknya seolah-olah yakin Hasto Kristanto bisa memenangkan perkara terkait kasus suap Harun Masiku ini ya. Nah, bahkan dari sini dikomentari oleh Bang Nalar, senyum sumringah dan keyakinan Sekjen PDIP Hasto pada persidangan pemeriksaan saksi mahkota. Wahyu Setiawan hanya daur ulang BAP tanpa ada fakta baru di dalamnya. Nah, ini juga ada fakta baru, dan ternyata dari persidangan itu terlihat Wahyu Setiawan selaku komisioner KPU pada saat tahun 2020 yang lalu, ternyata itu saat diperiksa oleh KPK pada 5 Januari, itu setidaknya Wahyu Setiawan untuk diminta membaca lah, intinya membaca berkas perkara pada tahun 2020 yang lalu. Nah, kemungkinan ini yang membuat Hasto Kristanto tertawa ya, karena ini adalah terlihat jelas lah ini adalah daur ulang, dan kemungkinan Hasto Kristanto saat ini sudah bisa pede ya bahwa ini Hasto dicari-cari kesalahan dan lain sebagainya. Nah, pantas saja kalau kita lihat pada saat lalu Febri Diansah bahkan juga seolah-olah diganggu. Tiba-tiba kantornya diperiksa, tiba-tiba adiknya diperiksa, tiba-tiba karyawan Office Law diperiksa, dan bahkan Febri Diansah pada saat lalu juga diperiksa terkait kasus Harun Masiku dan kasus Hasto Kristanto. Ini juga sangat mengejutkan sekali, di mana Febri Diansah itu selaku tim kuasa hukum dari Hasto Kristanto, tetapi seolah-olah KPK mengganggu ya. Nah, bahkan sudah ada di 2 persidangan, kalau tidak salah di sidang 4 dan ke-5 itu bahkan dari persidangan pun juga seolah-olah diganggu. Bahkan ada masa yang dibayar antara 50.000, antara 40.000, dan bahkan pada saat lalu itu juga ada penyusup bahkan mengaku dibayar 50.000 mengenakan kaos berwarna merah dan bertuliskan Save KPK Adili Hasto Kristanto. Ini menurut saya juga sangat lucu sekali, ditambah pada saat lalu ada hasil survei ya, dan menurut saya sangat menggelitik sekali kenapa hasil survei itu menyasar ke kasus Harun Masiku, khususnya ke Hasto Kristanto. Ini menurut saya juga sangat lucu sekali. Entah siapa yang memesan hasil survei ini ya. Menurut saya hasil survei itu ya terkait kasus Pertamina misalkan, siapa otak dibalik kasus Pertamina yang merugikan negara hampir 1.000 triliun, kurang lebih seperti itu. Seharusnya ya survei-survei itu bukan Hasto Kristanto, apalagi juga ini kasus yang daur ulang ya. Bahkan kalau kita lihat pada saat lalu, Wahyu Setiawan itu setidaknya mengaku lah, bahkan menduga uang yang diberikan ke Wahyu Setiawan itu adalah uang dari Hasto Kristanto. Nah, ini masih dugaan ya. Ini juga sangat lucu sekali, dugaan. Seharusnya itu sudah pasti dari Hasto Kristanto. Ini buktinya ini, tapi Wahyu Setiawan itu menduga, kan sangat lucu sekali. Kalau kita lihat dari logikanya ya, kalau ada orang misalkan mau menjadi anggota legislatif, anggota DPR RI, itu pasti untuk biaya kampanye pastinya akan mengeluarkan dana pribadi lah. Tidak mungkin lah dana dari Hasto Kristanto, dana dari siapapun, pasti juga dana pribadi. Dan apalagi terkait kasus ini ya, terkait kasus Harun Masiku, menurut saya juga uang dari Harun Masiku sendiri lah. Tidak mungkin lah Hasto Kristanto memberikan uang kepada Wahyu Setiawan, sangat tidak mungkin sekali, sangat tidak mungkin. Dan menurut saya yang punya kepentingan itu adalah Harun Masiku ya.
karena Harun Masiku yang akan menjadi calon anggota DPR RI lah. Ya, menurut saya itu sudah jelas. Kubu Sekjen PDIP Hasto meragukan keterangan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan soal mendengar aliran dana suap berasal dari Hasto. Mereka menilai keterangan itu sebagai kabar burung. Di hukum, itu dikenal dengan testimonium de auditu atau dalam bahasa sehari-harinya kabar burung, kata kuasa hukum Hasto Febri Diansah di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri 17 April yang lalu. Febri mengatakan keterangan Wahyu tak bisa dipegang karena tidak kuat sebab dia bukan orang yang langsung melihat aliran dana yang diduga dari Hasto. Testimonium de auditu atau kabar burung atau ketika seseorang itu mendengar dari arah lain itu tidak bisa digunakan sebagai bukti dalam hukum atau pidana kita, ungkap Febri. Majelis Hakim diminta mengabaikan keterangan dari Wahyu soal aliran dana dari Hasto sebab ex-komisioner KPU itu cuma mendengar dari keterangan orang lain. Apa yang disampaikan saudara Wahyu tadi sebagai saksi terkait dia mendengar ada yang lain yang berbicara, itu masuk kategori testimonium de auditu. Menurut kami dan seharusnya itu tidak bisa digunakan, ujar Febri. Hasto Kristanto didakwa menyuap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan bersama dengan avokat Doni, kader PDIP Saiful Bahri dan buronan Harun Masiku. Uang yang diberikan dimaksud agar Harun bisa mendapatkan kursi sebagai anggota DPR lewat jalur EPAW. Hasto juga didakwa melakukan perintangan penyidikan. Salah satu tuduhan terhadapnya yakni memerintahkan Harun dan staf Kusnadi merusak ponsel, dan ini juga tidak terbukti ya. Tuduhan terkait merusak ponsel dan lain sebagainya juga tidak terbukti. Nah, tapi kalau kita lihat dari sini kayaknya sudah mulai sumringah ya. Seperti ini video dari Hasto Kristanto. Ya baik, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini pertama masih belajar sebagai terdakwa. Jadi mengikuti persidangan dan ternyata banyak belajar tentang bagaimana kami semua baik dari jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum dan juga saya selaku terdakwa diberikan kesempatan juga untuk menyampaikan keberatan-keberatan. Dan tadi sudah saya sampaikan keberatan karena apa yang disampaikan oleh saudara saksi Wahyu Setiawan itu berbeda dengan keterangan dan putusan nomor 28 tahun 2020 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dan itu tadi ditanyakan oleh Pak Magdir bahwa saudara saksi sangat memahami terhadap pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa seluruh sumber dana yang diterima oleh Wahyu Setiawan melalui Agustian Nitio, Saiful Bahri, semua bersumber dari Wahyu Setiawan. Dan mengapa ini bisa terjadi? Karena tadi juga dijelaskan oleh saudara Wahyu Setiawan bahwa ketika dia diperiksa pada tanggal 6 Januari tahun 2025, ternyata dia diminta untuk membaca keterangan-keterangan dia sebelumnya, 5 tahun sebelumnya, dan di print ulang yang ditandatangani. Sehingga disitulah mengabaikan dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan. Ya, seperti itulah. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Hasto Kristanto dan tim kuasa hukumnya setidaknya mampulah mengecoh lawan lah. Dan bahkan terlihat kalau kita lihat dari sini itu memang terkesan mendaur ulang ya. Nah, tapi ini juga sangat lucu sekali ya. Nah, dari sini saya juga penasaran sih. Apakah ini yaitu kode dari Hasto Kristanto terkait senyuman, terkait bahkan juga sudah mulai sumringah. Apakah ini pertanda baik? Apakah Hasto Kristanto ini akan terbebas dari jeratan kasus Harun Masiku ini? Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.